wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat. Tabea. Selamat pagi, Ces. Selamat pagi, Eni. Apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik juga. Baik. Ditanya dulu dong yang sudah bergabung hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia walaupun di tengah kondisi pandemi yang belum usai ini. Perkenalkan saya Cesar Butar-Butar bersama sahabat saya Eni Parinusa. Kami akan memandu acara ini. Senang sekali kami dari BPS Provinsi Maluku hari ini diberikan kesempatan untuk berbincang secara langsung dengan sang nahkoda kita dalam acara Bastori Deng Bapak Margo. Mengenal lebih dekat sang nakoda kita, berbagi cerita dan pengalaman serta kiat sukses beliau dalam menggeluti pekerjaan di Badan Pusat Statistik. Betul sekali, Ces. Kita juga ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu hadirin yang menyaksikan acara ini secara virtual, baik itu melalui Zoom meeting maupun live streaming pada kanal YouTube BPS Provinsi Maluku. Hadirin yang berbahagia, telah hadir di tengah kita secara virtual yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dr. Margo Yuwono, SSI MSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Maluku, Asep Riyadi, SSI MM, Bapak Ibu Kabak dan Koordinator Fungsi BPS Provinsi Maluku, serta Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Ces, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berpantun boleh? Oh, sangat dibolehkan sekali ini. Maeng enggo polo rapat enggo, jaga enggo marjang jadi kawaja. Buat yang terkasih Bapak Margo, selamat datang di bumi raja-raja. Tepuk tangannya mana, Tepuk tangan. Ces? Oh, tepuk tangan dulu yang meriah Secara virtual ya. Kalau begitu izinkan saya juga Eni untuk menyampaikan pantun saya. Beri, Ces. Oke. Maluku tanah pusaka, tanpa beta putus pusa. Pak Margo yang baik hatinya, mari katong mulai bercerita. Luar biasa, dikasih juga nih tepuk tangan terima secara kasih, virtual terima buat kasih. Ces. Kalau begitu hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan dari Chris Pati dan Grace Huae dengan lagu Maluku Tanah Pusaka. Pasir putih aluse, gunung deng tanjung beta sing lupae. Inama lama lawang sing baku dapae, biar jauh bagi dia, tapi dekat di hati beta. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua basudara. Nusa Indah, katong semua dari sana. Biar jauh bagi dia, beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu kantong, satu suku, Maluku manis.
Luar biasa. Kasih Luar tepuk biasa tangan sekali. virtual dulu dong, Tepuk Ces, tangan yang buat meriah. Grace. Tadi di lagu Maluku Tanah Pusaka ada satu syairnya yang bilang begini, biar jauh begini, beta seng bisa lupa Maluku Manise. Itu artinya apa, Ces? Meskipun sekarang Pak Margo bergabung bersama dengan kita secara virtual, tapi semoga momen ini selalu diingat oleh Pak Margo. Dan kita juga sama-sama berharap ya, Ces, bahwa kalau misalnya pandemi ini dia mereda, Pak Margo bisa datang langsung dan berkunjung ke Maluku, bumi raja-raja. Amin. Walaupun memang di tengah kondisi pandemi seperti ini, memaksa kita hanya bisa bertemu secara virtual, tapi harapannya ke depannya supaya Bapak Margo bisa datang ke bumi Raja-Raja Maluku. Betul, pasti kalau pandeminya mereda ya. Kita foto dulu kayaknya deh, Ces. Ya, untuk mendokumentasikan kegiatan ini, kita akan foto bersama. Mohon Bapak Ibu yang berada di dalam ruang Zoom meeting dapat mengaktifkan videonya, karena host akan mengambil gambar. Baik, Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam link Zoom pagi hari ini, kameranya tolong dibuka semua karena kita akan foto dulu untuk mengabadikan momen ini. Kita hitung dulu boleh ya, Ces, Iya, ya? kita hitung. Biar rame-rame semuanya standby, senyum di layar. Yang pakai masker buka dulu maskernya sebentar. Kita akan foto dulu untuk mengabadikan momen ini. Kita hitung sama-sama, Ces, 1 2 3 ya. Oke. Oke. 1 2 3. Smile. Lagi, sekali lagi Oh, katanya. sekali lagi. Oh ya, kayaknya kamera di kanan itu belum nyala. Oh, nggak Oh, bisa ya. lihat. Ya. Oh, iya. Yang di kiri tolong Oke. nyalakan kameranya. Oke. Yang dari SBT belum nyala kameranya mungkin ya. Kita hitung ya, Ces. Ya, sekali lagi ya, senyum yang manis. Semua para peserta yang sudah ada di Zoom, kita akan ambil foto dalam hitungan ketiga. Kita hitung sama-sama, Ces. 1 2 3. Oke, mantap. mantap. Sudah Sudah nyala diabadikan gambarnya. Kita juga sudah dibuka dengan lagu yang manis Maluku Tanah Pusaka. Sekarang ini, Ces, kami akan mengajak Bapak Ibu hadirin semua untuk mendengarkan welcome speech dari Kepala BPS Provinsi Maluku. Kepada Bapak Asep Riyadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPS Republik Indonesia, Bapak Dr. Margo Yuwono, SSI, MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Umum dan Koordinator Fungsi di lingkup BPS Provinsi Maluku. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku, dan yang saya banggakan semua pegawai BPS di lingkup Provinsi Maluku. Selamat datang Bapak Dr. Margo Yuwono, SSI, MSI di bumi Raja-Raja, negeri orang Basudara, Provinsi Maluku. Acara Bastori Deng Bapak Margo merupakan rangkaian dari peringatan Hari Statistik Nasional 2021 di lingkup BPS Provinsi Maluku. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami selenggarakan, antara lain webinar sosialisasi tabel input-output IRIO 2016 Provinsi Maluku. Yang berikutnya, lomba-lomba yang diikuti oleh masyarakat di sekitar BPS Provinsi Maluku. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa kegiatan yang segera akan kami selenggarakan selepas dari acara ini. Yang pertama, seminar karya tulis ilmiah yang akan diikuti oleh penulis handal dari BPS Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, kemudian diikuti juga oleh penulis handal dari Prodi Statistika Universitas Patimura, Ambon. Acara berikutnya adalah sharing knowledge, penulisan opini yang akan digawangi oleh Ibu Tasmilah dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Abdurrahman dari Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terakhir, Bapak Pimpinan, saya juga melaporkan bahwa kami akan menyelenggarakan workshop terkait dengan kehumasan dan protokoler yang akan dibawakan oleh tim Humas dari BPS Republik Indonesia. Bapak Pimpinan yang saya hormati,
Tujuan dari Bastori dan Bapak Margo antara lain silaturahim dan mengenal lebih dekat dengan nahoda yang baru BPS Republik Indonesia, tentu Bapak Dr. Margoyono SSI MSI. Berikutnya dengan bangga saya laporkan juga bahwa ada 4 inovasi yang berhasil kami bangun di BPS Provinsi Maluku. Dalam kesempatan ini mohon kiranya Bapak berkenan untuk melonsing agar inovasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kami di BPS Provinsi Maluku. Bapak pimpinan yang saya hormati, dalam beberapa tahun terakhir kami juga sudah melaksanakan beberapa kebijakan yang tentu ini dimaksudkan untuk mencapai visi BPS sebagai penyedia data berkualitas untuk Indonesia Maju. Kegiatan tersebut antara lain pembinaan statistik sektoral by Siskosmas, Sistem Informasi Kolaborasi Statistik Sektoral untuk Maluku Maju. Yang berikutnya, mengawal penyelenggaraan anggaran yang akuntabel, ini dengan membentuk tim inspektorat daerah. Berikutnya juga meningkatkan kapasitas SDM, salah satunya adalah menyelenggarakan workshop penulisan karya tulis ilmiah, kemudian mendorong teman-teman kita untuk tugas belajar, serta yang terakhir mendorong digitalisasi administrasi di BPS Provinsi Maluku dan BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. Dan tentu inovasi-inovasi yang lain yang dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kami di BPS se-Maluku. Tentu ini semua dikaitkan dengan visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju dan tentunya sesuai juga dengan cita-cita luhur kami di BPS Provinsi Maluku yang ingin sebagai Satker Center of Excellence bagi BPS di kawasan Timur Indonesia. Mari katong mengenal lebih dekat nahoda baru BPS Republik Indonesia, Bapak Dr. Margoyono SSI MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baik. luar biasa ini ya. Betul. Begitu banyak inovasi persiapan di beberapa tahun terakhir yang dipersiapkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku untuk bisa berselingan dengan percepatan daripada generasi kita yang saat ini yang semakin modern ini. Betul. Karena perubahan itu pasti terjadi kan, Ces. Betul sekali. Kita harus beradaptasi tentu saja. Tentu saja. Perubahan memang bukan suatu pilihan, Ces, karena sudah menjadi suatu kepastian. Tapi keputusan untuk merespon perubahan itu, Ces, ada di tangan kita. Betul Mau sekali. ikut berubah dan beradaptasi atau tetap diam dan nanti tenggelam dengan zaman gitu Iya, ya. Kita betul ya. tertinggal. Jangan sampai tertinggal ya ini. Jangan Apalagi sampai. kita dalam kondisi yang kompetitif seperti ini, kita harus terus berpacu ke depan. Betul. Perkembangan inovasi, kreasi itu sangat dipentingkan. Betul. Dan sebagai respon atas arah perubahan BPS saat ini, salah satu implementasinya adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku telah membangun beberapa inovasi. Nah, hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama peluncuran inovasi BPS Provinsi Maluku. Bapak pimpinan, adapun beberapa inovasi yang dibangun oleh BPS Provinsi Maluku sebagai respon dari arah perubahan BPS saat ini diantaranya adalah yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Statistik atau disingkat SIMISTIK. Tujuannya adalah menerjemahkan setiap butir kegiatan yang tertuang pada petunjuk operasional kegiatan atau POK ke dalam sebuah sistem sehingga dapat dikelola menjadi sebuah capaian kinerja bagi setiap pegawai. Yang kedua, Sistem Informasi Monitoring Kinerja dan Anggaran yang disingkat SIMOKA. Tujuannya adalah mendokumentasikan bukti pendukung implementasi SAKIP untuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk capaian kinerja dan realisasi anggaran. Yang ketiga, Sistem Informasi Kolaborasi Data Statistik.
sektoral menuju implementasi Satu Data Indonesia untuk Maluku Maju atau Sikosmas. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas OPD dengan pembinaan statistik sektoral. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Inovasi yang keempat adalah sistem informasi lembar evaluasi terpadu atau disingkat SILET. Tujuannya adalah menghimpun dan mendokumentasikan bukti dukung lembar kerja evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk kiranya berkenan melaunching 4 inovasi yang telah dibangun oleh BPS Provinsi Maluku. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melaunching 4 inovasi yang telah dibangun oleh BPS Provinsi Maluku.
biasa. Luar biasa sekali ini. Terima kasih banyak tadi Pak Asep sama Pak Margo sudah meluncing inovasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Maluku. Gimana menurut Ces? Menurut saya sih luar biasa ya ini ya. 4 inovasi yang sangat signifikan sekali untuk membantu pekerjaan kesehariannya di Badan Pusat Statistik, Betul. apalagi di BPS Provinsi Maluku. Betul, jadi bisa lebih terpantau gitu ya Lebih semua terpantau. aktivitas pegawai, kemudian pekerjaannya juga bisa lebih tahu secara spesifik saya mau lakukan apa hari ini, terpantau juga oleh Pak Kepala Statistik Provinsi Betul Maluku. sekali. Luar biasa, Pak Margo juga sudah bergabung dengan kita dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita akan masuk ke acara inti kita hari ini yaitu Bastori dan Bapak Margo mengenal lebih dekat sang nahkoda kita. Baik, selamat pagi Pak Margo sudah bergabung dengan kita. Terima kasih untuk waktunya dan hari ini kita akan belajar banyak ya, Banyak Ces ya sekali. dari Pak Margo tentang bagaimana caranya kiat-kiat sukses bisa berbagi juga dengan semua insan BPS di seprovinsi Maluku yang sudah bergabung hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol langsung dengan Pak Margo, Ces kasih tahu dulu dong profilnya Pak Margo. Oke, saya akan bacakan dulu profil dari Pak Margo. Pak Margo Yuwono atau yang sering kita sapa dengan Pak Margo, lahir di Blitar 5 Juni tahun 1963, resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tanggal 25 Juni 2021. Beliau mengaku, ini yang menarik sekali ini, tidak pernah bercita-cita sebagai seorang Kepala BPS. Wow. Namun siapa sangka, takdir telah mengantarkan beliau menjadi orang nomor 1 di Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Nah, Ces dan juga Bapak Ibu hadirin yang sudah bergabung, menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah dan juga instan terjadi. Ada proses yang memang harus dilewati, mulai dari proses yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Figur seorang pemimpin nih, Ces, adalah cerminan bagi semua orang yang dipimpinnya. Betul sekali. Kita akan tahu hari ini kiat-kiat sukses dari Pak Margo. Pak Margo juga akan berbagi dengan kita bagaimana caranya bisa balancing his personal life dan his own career. Karir dan personal life juga akan diseimbangkan. Hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Margo. Yang penasaran dan ingin tahu kiat-kiat sukses dari Pak Margo, tetap stay tune. Kita akan kembali setelah video perjalanan karir berikut ini. Bapak Dr. Margo Yuwono, SSI, MSI, lahir di Blitar 5 Juni 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik tahun 1986. Mengawali perjalanan di Badan Pusat Statistik sebagai CPNS pada tahun 1987 dan diangkat menjadi PNS di tahun berikutnya. Di tahun 1994 menyelesaikan studi S1 statistiknya. Beliau berturut-turut diangkat sebagai Kasubag Neraca Input Output Regional pada tahun 1999 dan Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Input Output Regional di tahun 2001. Pendidikan S2 Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan diselesaikannya pada tahun 2005. Jenjang karir berikutnya yang ditapaki beliau adalah Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Regional pada tahun 2008, Kepala Subdirektorat Konsistensi Statistik pada tahun 2009, dan Kepala Subdirektorat Analisis Statistik pada tahun 2010. Di tahun 2012, beliau menyelesaikan S3 Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS RI pada tahun 2014 sampai 2016. Tahun 2016 mendapat penugasan ke Jawa Tengah untuk menjadi Kepala BPS Provinsi. Pada tahun 2018, Bapak Margo Yuwono kembali ke BPS RI untuk dilantik sebagai Deputi Bidang Statistik Sosial.
Di tahun 2020 dilantik sebagai Sekretaris Utama BPS RI dan selanjutnya dilantik menjadi orang nomor 1 pada kapal besar Badan Pusat Statistik menggantikan Dr. Suharyanto. Luar biasa biasa. Jadi memang Pak Margo ini sangat luar biasa perjalanan karirnya di BPS ya. Betul Kita sapa sekali, dulu Eni. kayaknya, Ces. Ya. Sapa dulu Pak Margo pagi ini. Ya, selamat pagi Pak Margo, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mas Cesar dan Mbak Eni. Terima kasih banyak kasih. Pak Margo sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Sungguh suatu kebanggaan hari ini BPS Provinsi Maluku bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Margo dan kita akan belajar banyak pagi ini sama Bapak. Tapi kita akan awali dulu nih Ces pertanyaannya karena saya lihat sosok Pak Margo ini sangat luar biasa ketika dilihat sosoknya luar biasa sekali dan tentu saja kalau setiap orang pasti punya role model kan Betul Ces. sekali. Saya mau tahu nih pagi hari ini Pak Margo, kira-kira Pak Margo role model Bapak ada nggak nih Pak orang yang menjadi inspirasi Pak Margo dalam menggeluti pekerjaan Bapak? Ya Mbak Eni, saya nyapa dulu ya, boleh ya? Boleh Pak teman-teman Margo di- silakan. di Maluku ya. Ya, yang saya hormati Pak Asep, Kepala BPS Provinsi Maluku, teman-teman Kepala Kabak dan juga koordinator fungsi di Provinsi, Kepala BPS Kabupaten Kota se-Maluku dan rekan-rekan semua yang saya banggakan di Maluku. Ya Mbak Eni, pertama saya mengidolakan MC baru nih dari BPS yaitu Mas Cesar dan Mbak Eni dari Maluku. Wah. Tepuk tangan dong, Mbak Eni. Terima kasih Pak Margo. Saya serasa lagi ikut siaran langsung dari TVRI kayaknya dari Maluku. Keren banget. Ya Mbak Eni dan teman-teman semua, saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Eni. Jadi kalau idola saya di BPS itu ada 2 orang yang jadi panutan. Yang pertama adalah Pak Rusman Heriawan, karena memang saya pertama masuk di BPS langsung dengan beliau. Ya, beliaulah yang memberikan semacam pandangan baru dari dulu mahasiswa yang mungkin nakal gitu ya, imut-imut nakal gitu. Kemudian masuk ke dunia kerja. Nah, Pak Rusman lah yang memberikan pandangan besar ke dalam bagaimana kita harus berpindah ya. Berpindah secara berpikir dari mahasiswa itu menjadi ASN gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentu saja Pak Kecu Suharyanto. Pak Kecu juga orang yang menurut saya merasa paling dekat dengan beliau. Apakah beliau merasa paling dekat dengan saya nggak tahu Mbak Eni. Yang jelas saya merasa dekat dengan beliau. Karena dari beliau lah saya banyak belajar tentang pengetahuan, knowledge tentang banyak hal. Beliau itu sangat lengkap menurut saya, baik secara akademis gitu ya. Mereka selalu update, Pak Kecu itu selalu update pengetahuan setiap hari, bahkan setiap minggu itu saya selalu diberikan informasi ya, apa-apa saja yang sudah dibaca bukunya, apa-apa saja yang menjadi hal baru dalam hidupnya, seringkali menginformasikan ke saya. Dan sampai akhir pun Pak Kecu selalu konsisten dengan belajarnya gitu. Itu yang membuat saya juga terinspirasi oleh Pak Kecu. Gitu Mbak Eni. Biasa. Jadi ada 2 nih Ces, Ada role 2 modelnya ya Pak ini ya. Margo dalam pekerjaannya. Kalau secara umum Pak ada yang benar-benar di look up tuh nggak Pak? Ada sosok figur yang benar-benar dijadikan patokan secara pribadi gitu loh Pak? Ya, kalau figur, boleh ya saya cerita agak sedikit lebar ya. Boleh Pak Mbak Eni. Margo. Ya, ini di layar ini ada orang-orang yang memang berpengaruh dalam hidup saya selain tadi dalam dunia kerja ya. Yang pertama saya sangat mengidolakan Pak Soekarno. Yang kedua adalah Pramadya Anandatur ya, yang menurut saya 2 orang ini berpikirnya revolusioner gitu. Nah, jadi dalam diri saya itu saya tidak suka rutinitas, saya selalu senang bicara hal yang baru dan bagi saya itu adalah tantangan yang harus memang kita lakukan. Jadi 2 orang ini inspirasinya luar biasa. Ini kalau Mbak Eni sama Mbak Cesar nggak mengenal 2 orang ini paham karena memang ini generasi saya gitu ya. Betul. Itu juga kalian nih slide ini juga saya mau bicara bahwa sisi lain dalam hidup saya ya. Karena saya suka yang hal-hal yang baru, yang sifatnya revolusioner gitu ya. Maka banyak hal juga di sisi lain gitu ya. Saya suka dengan
karena saya suka musik gitu ya Mbak Eni, seperti teman-teman di Maluku yang suka nyanyi gitu ya. Saya suka musik-musik memang yang tidak hanya musik yang saya nikmati, tapi bagaimana jiwa seni yang timbul dari personel itu yang bisa mengubah hidupnya. Jadi kalau Mas Cesar kenal Kus-Plus, ya mudah-mudahan kenal ya kalau saya kenal. Kenal Pak, kenal. Atau Ceylon Seven gitu yang sebelah kanan, atau Jackson 5 gitu yang paling bawah itu. Nah, ketiga grup band ini kalau saya pelajari biografinya itu menarik ya, karena dia mengubah dunia musik itu menurut saya pada eranya. Itu yang membuat saya tertarik dan mempelajari sekaligus mencintai karyanya gitu. Luar biasa. Kurang lebih gitu ya. Jadi dua orang ini yang menurut saya Pak Soekarno dan Pak Nandatur ini orang-orang yang menurut saya cara berpikirnya besar dan selalu berpikir masa depan ya, untuk bagaimana melihat masa depan untuk kebaikan umat yang lebih besar gitu. Gitu Mbak Eni. Baik, terima kasih banyak Pak Margo. Ces, ada yang mau ditanyakan ke Pak Margo? Ya, terima kasih Pak. Tadi saya sedikit tertarik nih, tadi ada bahas tentang musik, tapi saya tahan dulu. Tentang masalah musik tadi ya. Saya lebih tertarik juga tentang bagaimana tadi perjalanan karir Bapak. Tadi begitu banyak jabatan yang Bapak pegang. Jadi pertanyaannya nih Pak, pengalaman paling menantang ini Pak selama Bapak bekerja dan cara Bapak mengatasi tantangan itu bagaimana ya Pak? Ya, yang pertama gini, kalau saya melihat ini kan teman-teman pengen mengenal diri saya lebih dekat ya, intinya kan gitu ya. Jadi kalau yang bagus bisa diikutin, kalau yang jelek ya nggak usah ya Mbak ini ya. Nah, apa yang mungkin berbeda atau mungkin juga sama dari kebanyakan orang, kalau saya memandang hidup ini sederhana Mbak Eni dan Mas Cesar gitu ya, bahwa saya hal yang membuat orang itu beda dengan yang lain adalah sudut pandang gitu ya. Atau bahasa keren sekarang itu dikenal dengan mindset gitu ya. Jadi kalau saya melihat dan yang saya alami adalah sebenarnya sukses tidaknya orang itu tergantung persepsi kita. Betul. Ya, bagaimana kita ini melihat sesuatu yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Jadi kalau dulu saya lahir dari orang yang kurang beruntung gitu ya, bapak saya dan ibu saya almarhum itu selalu memberikan pesan, apa yang kamu akan pikirkan gitu, itu akan berpengaruh kepada apa yang akan kamu kerjakan, gitu ya. Jadi apa yang kamu pikirkan dalam mindset itu akan menunjukkan bagaimana perilaku kita gitu ya. Nah jadi kalau kita di pikiran kita melihat bahwa hidup ini dulu ya, zaman dulu hidup itu susah dan bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan itu gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah upaya-upaya bagaimana kita terus ya apa yang kita lakukan itu berpikir bagaimana mengupayakan supaya kita keluar dari kesulitan gitu ya. Betul. Nah, demikian juga Mas Cesar, kalau kita bicara prinsip ke depan, kalau misalkan bagaimana saya supaya sukses ya supaya sukses maka perilaku kita akan cenderung bagaimana terus melakukan upaya untuk meraih sukses gitu ya. Nah jadi tergantung yang disimpan di kita. Makanya saya minta teman-teman kalau ini baik gitu ya, segala sesuatu yang di pikiran kita itu yang kita simpan adalah sesuatu yang baik, yang bisa menatap masa depan lebih baik gitu ya. Agar habit kita, tingkah laku kita itu terus menuju ke arah yang baik seperti yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kalau kita optimis, pasti yang keluar adalah sesuatu yang juga optimis untuk kita lakukan setiap harinya. Dan itu akan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan tentunya gitu ya. Nah, prinsipnya di sana sih gitu ya. Nah, terus kalau tantangan besar yang dalam pekerjaan tadi pertanyaan Mas Cesar adalah pada waktu ya persiapan sensus penduduk 2020 ya. Karena saya masuk ke Deputi Sosial sudah masa persiapan dan saya mengubah semua bisnis proses yang ada ya untuk satu data kependudukan gitu. Nah, yang di pikiran saya waktu itu adalah ya sukses, bahwa tidak ada sedikit pun ketakutan saya bahwa SP 2020 dengan metode baru itu akan tidak sukses gitu ya. Maka kalau itu menjadi tujuan saya, ya saya berupaya gitu Mbak Eni dan Mas Cesar
maka setiap upaya-upaya yang saya lakukan adalah tujuannya supaya sukses gitu. Nah, meskipun dalam hasil, mencapai hasil itu tentu saja ada bagian-bagian yang tidak sempurna atau lain sebagainya, itu adalah bagian lain yang memang harus kita terima gitu ya. Tapi berangkat dari sesuatu yang kita pikirkan sukses, maka semua hari-hari itu selalu dengan optimisme yang tinggi dan itu menunjukkan perilaku kita gitu ya. Sedangkan hasil itu kita serahkanlah ya pada yang kuasa gitu ya, kurang lebih gitu. Nah itu yang paling berat itu karena waktunya pendek, perubahannya cukup signifikan, apalagi kemarin kita pas mau pelaksanaan di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Ini satu perubahan yang tidak mudah dan tentu saja itu kalau boleh dibilang berhasil ya keberhasilan kita semua gitu ya. Yang jelas saya hanya membawa semangat optimisme bahwa itu adalah satu jalan yang harus kita tempuh untuk masa depan kita gitu. Gitu Mbak Eni dan Mas Isan. Jadi luar biasa ya. Luar biasa sekali Eni. Terobosan yang dibuat oleh beliau waktu terutama yang saya perhatikan nih Pak ketika Bapak masih jadi deputi sosial Pak, itu ketika membuat terobosan tentang satu data kependudukan itu sebuah langkah yang besar kalau menurut saya itu Pak. Dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan semua bisa dapat informasi yang akurat. Kuncinya cuma satu kalau kata Pak Margo, optimism, mindsetnya harus positif biar outcome-nya itu positif. Betul sekali. Kalau misalnya tadi Pak Margo juga membahas tentang kesuksesan beliau, walaupun program yang dibuat di tahun 2020 ini ada banyak tantangan pandemi COVID-19, tapi sukses dan ini sukses kita bersama, berarti kita ngobrol sukses ini tingkatan sukses orang kan beda-beda. Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Margo nih Pak, definisi sukses dari kacamata Pak Margo ini seperti apa Pak? Ya Mbak Eni, kalau saya sederhana mendefinisikan sukses adalah sukses itu kalau kita memberikan manfaat bagi banyak orang gitu ya. Jadi definisi itu yang saya pegang terus menerus Mbak Eni. Saya tidak pernah melihat capaian saya setinggi apa. Ya, maka saya pernah menyatakan sesuatu ya bahwa saya tidak pernah mimpi jadi kepala BPS karena mimpi saya adalah bagaimana pengabdian saya di BPS ini ya bermanfaat bagi BPS tentunya. Kalau di luar sana ya bagaimana memberikan manfaat bagi banyak orang, apapun jabatan yang saya miliki gitu ya. Kalau sampai dengan kepala BPS itu bonus Mbak Eni. Betul, luar biasa Pak Margo. Saya jadi mengidolakan Pak Margo nih, Jess. Semakin kesini semakin mengidolakan Pak Margo. Selain orangnya positif dan tentu saja people oriented. Jadi that what makes a good leader itu karena memikirkan kepentingan orang banyak. Betul sekali. Pak Asep ada juga sama kita nih, Jess. Oh iya, mungkin dari Pak Asep, mungkin kita lanjut ke Pak Asep nih Pak. Mungkin ada pertanyaan spesial nih Pak untuk Pak Margo terkait dengan kiat sukses ala Pak Margo. Silakan Pak Asep, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Usi, Emi dan Bang Cesar. Mohon izin Bapak Pimpinan, tentu di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Kepala BPS RI, saya melihat perform Bapak di berbagai, misalnya katakanlah rapat terbatas dengan Bapak Presiden, kemudian rilis-rilis yang Bapak lakukan setiap saat, tapi Bapak juga masih sempat untuk melaksanakan hobi pribadinya. Nah, kira-kira boleh nggak Pak berbagi kiat apa yang Bapak lakukan untuk bisa kami ketahui? Itu saja mungkin Bapak Pimpinan. Terima kasih. Silakan Pak Margo. Ya. Pak Asep, jadi gini sama ya, waktu pertanyaan Mbak Eni yang sangat bagus tadi, apa sih ukuran keberhasilan gitu, sukses itu kan gitu ya. Sama juga dalam hidup saya, kalau saya tanya, kebahagiaan itu ukurannya apa sih gitu. Jadi kebahagiaan itu saya punya definisi sendiri gitu. Jadi saya tidak pernah mengukur kebahagiaan itu dari garisnya orang lain gitu. Ya, supaya kita tidak terjebak kepada bagaimana melihat orang lain. Jadi saya mendefinisikan bahagia kalau saya misalkan gitu ya, saya bisa kerja secara bagus dan memberikan manfaat, dan saya bisa bahagia kalau saya juga hal-hal lain yang di luar rutinitas itu bisa saya lakukan dengan baik, dengan waktu yang cukup gitu. Nah, waktu yang di luar itu ya saya biasanya dulu ya kalau masih fisiknya bagus ya, masih di Jawa Tengah pun kepala BPS Jawa Tengah saya masih menyempatkan pastinya nyanyi ya, meskipun suara saya nggak bagus gitu ya, tapi saya senang menyanyi. Pasti dibandingin teman-teman Maluku pasti kalah gitu ya. Yang kedua memang saya punya hobi naik gunung gitu. Naik gunung itu bagi saya adalah seperti refleksi diri gitu ya atas kehidupan gitu ya. Saya sering masih kepala BPS Jawa Tengah ya, pernah saya sendiri ya karena istri juga mungkin tidak kuat naik ke atas gitu ya. Saya sendiri
sampai ke puncak Merbabu gitu pernah saya lakukan sendiri, seorang diri gitu ya. Sampai puncak saya berjam-jam itu, di situ saya banyak merefleksikan diri, ya bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Apa-apa atas yang saya capai dan sekaligus merefleksikan diri apa-apa yang perlu diperbaiki dalam hidup saya gitu. Itu kayak menurut saya tuh di atas gunung puncak itu kayaknya betul-betul kita deket banget dengan Tuhan ya. Bukan karena di ketinggian ya, tapi nggak tahu dengan sendirian di puncak gunung dengan angin yang kencang, kemudian juga dengan suasana yang sepi itu kayaknya dialog dengan Tuhan itu kok pas banget gitu ya. Dan itu membuat saya fresh kembali kerja. Biasanya energinya bertambah berlipat-lipat tuh Kang Asep gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah tua gitu ya, dilarang istri juga gitu ya. Nanti kalau naik takutnya nggak bisa pulang Pak katanya. Nah, paling-paling saya nyanyi masih gitu ya. Kalau sekarang di kantor ya saya kalau lagi pikirannya lagi menyimbangkan pekerjaan itu, saya lari ke teman-teman anak muda di dulu di Mabes ya ada Fadil, ada Noval, ada Purnama gitu ya. Saya lari ke studio ya, saya rekaman lagu di situ sama teman-teman untuk kepuasan diri sendiri gitu. Itu sih Kang Asep. Ya luar biasa Pak, luar biasa. Ini mungkin perlu kita pelajari hal-hal seperti itu sehingga kita performanya tetap terjaga. Terima kasih Bapak pimpinan. Luar biasa sekali. Kita masih ngobrol tentang kiat-kiat sukses dari Pak Margo nih, Ces. Masih penasaran nih. Betul. Saya dan teman-teman mungkin juga masih sangat penasaran nih tentang Ada yang mau ditanyakan, Ces? Ya, kira-kira begini Pak, pertanyaan saya Pak. Mungkin ini bisa mewakili dari teman-teman juga. Untuk menjadi sukses itu sendiri Pak, kira-kira hal dasar apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita miliki Pak? Silakan Pak. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan Mas Cesar. Jadi yang pertama adalah paradigma ya. Oh, paradigma. Mindset. Nah, yang pertama adalah paradigma yang memang harus dibangun dalam diri kita gitu ya. Jadi saya katakan kalau misalkan ya kalau lihat foto ini gitu, ini saya mencerminkan diri saya ya. Kalau bagus ya silahkan, kalau enggak. Jadi ini foto ini sebenarnya berbicara tuh Kang Bang Cesar dan Mbak Eni gitu ya. Berbicara ya, kalau Pak Kecu pasti sedang berbicara gitu ya. Dia sedih meninggalkan kita semua karena saya yakin dengan pengalaman panjang Pak Kercu ya menjadi pegawai BPS dan memimpin BPS cukup lama, pasti ada sesuatu yang kehilangan besar dalam diri Pak Kercu ya. Makanya pada waktu saya rangkulan itu berkaca-kaca matanya ya, betapa beratnya dia meninggalkan kita semua gitu ya. Yang baju merahnya agak gantengan dikit itu Mbak Eni. Oh iya. Dia tuh berpikir gitu, saya mampu nggak ya menggantikan idola yang memang terbukti karyanya sangat banyak di BPS gitu ya. Dan saya merasa tadi bahwa saya tidak pernah mimpi jadi kepala BPS gitu ya. Berpikir keras dia, bisa nggak ya saya menggantikan sosok Pak Kecu ya yang sudah nyata-nyata membawa perubahan besar bagi BPS gitu ya. Nah, karena saya punya prinsip tadi ya, bagaimana apa yang menjadi pikiran kita itu akan menentukan perilaku gitu ya. Saya selalu bertanya pada diri saya gitu ya. Kalau sudah dilantik menjadi kepala BPS, maka saya harus yakin bahwa saya adalah mempunyai kapasitas gitu, dan saya yakin saya bisa melalui apa-apa yang sudah digariskan oleh Tuhan gitu. Dan situlah saya optimis ya. Dan terus saya menggali lagi hal positif dalam diri saya gitu. Dan saya harus meyakini bahwa besok itu adalah kesempatan. Kalau katakan hari ini saya kurang berhasil, masih ada esok yang harus kita perbaiki, dan itu adalah kesempatan gitu ya. Dan saya akan terus belajar dari situasi gitu ya untuk menjadi orang yang bertumbuh gitu. Nah, 3 hal ini waktu saya bicara dengan diri saya, pada saya melambaikan tangan itulah yang saya renungkan, saya pikirkan dalam pikiran saya, yang harapannya kalau itu terus-menerus saya ingat 3 hal ini, itu akan menentukan perilaku saya untuk banyak hal, dan akhirnya itu akan menunjukkan ke tindak-tindakan yang mengarah kepada sesuatu yang ingin dicapai oleh saya gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita menaruh mindset di pikiran kita terhadap apa yang akan kita tuju. Jadi teman-teman harus punya itu dengan mimpinya masing-masing gitu ya. Mimpi masing-masing ditaruh di bawah alam sadar gitu ya. Terus diingat, dan saya yakin kalau hal positif itu diingat terus, itu akan mempengaruhi perilaku dan akhirnya
berpengaruh kepada tindakan kita dalam keseharian, dan itu akan menuju seperti apa yang kita inginkan ke depan gitu. Baik, Nah gitu sih. Jadi itulah ya kata kunci kalau menurut saya. Kata kunci bagaimana kita bisa sukses. Dan satu lagi kalau boleh dilanjutkan lagi Mas. Lagi Mas. Mas lagi Mas. Adalah pertama adalah yang gambar tadi Mas Rin. Ya. Tadi ya setelah kita membangun paradigma, yang kedua adalah membangun karakter dan integritas. Jadi kalau saya melihat ini penting ya. Yang berikutnya adalah kita harus selalu memiliki soft skill yang baik, tidak hanya teknis tetapi juga soft skill yang baik, dan selalu berpikir kepada kompetensi yang baru yang terus harus kita miliki dalam setiap perkembangan zaman. Yang terakhir berpikir ke masa depan ya. Jadi saya suka baca-baca buku dan banyak hal itu ya yang selalu berbicara masa depan. Ya jadi apapun yang kita terima hari ini tidak menjadi kita untuk kecil hati, tapi kita harus berpikir bagaimana masa depan kita yang harus kita pikirkan. Karena hari kemarin itu nggak bisa kita rubah. Betul. Yang kita rubah adalah masa depan. Jadi apapun teman-teman semua dalam kondisi yang kita miliki sekarang, itu adalah hal terbaik yang sudah kita lakukan, tapi bicaranya adalah future ya. Bagaimana kita menatap masa depan dengan bagus. Yang terakhir sih, ya saya berupaya membuat satu footprint. Footprint itu maksudnya apa yang kita kerjakan itu meninggalkan legacy untuk generasi berikutnya. Supaya tadi kata suksesnya menjadi nyata, sukses itu adalah yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Nah, kurang lebih gitulah Mbak Eni. Kalau ada yang baik dulu diambil, kalau enggak ditinggal saja Mbak Eni. Karena tentunya setiap orang beda-beda memaknai kunci sukses itu sendiri gitu. Betul, luar biasa sekali. Jadi dari ya. Pak Margo kita belajar merubah mindset dan kemudian harus jadi lebih visioner dan harus meninggalkan legacy. Kalau misalnya kita sudah lihat dari karirnya Pak Margo, sekarang kita mau mengenal beliau lebih up close and personal. Kita akan mengenal Pak Margo dari sisi lain. Kita akan lihat dulu nih Ces, video berikut ini. Ini video menunjukkan sisi lain dari Pak Margo. Silahkan ditampilkan videonya. Di era yang serba maju dan cepat saat ini, tidak dapat dipungkiri, seringkali orang kesulitan meluangkan waktunya untuk sekedar merelaksasi diri dengan melakukan hobi yang dimiliki, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Padahal melakukan hobi cukup penting karena selain menambah produktivitas dan mengasah kemampuan, hobi dapat menjadi hiburan tersendiri setelah sibuk dengan berbagai rutinitas yang menyita perhatian, pikiran, dan tenaga. Sebagai Kepala BPS RI dengan kesibukan yang padat, Bapak Margo Yuwono diketahui memiliki hobi yang sesekali dijalani. Penyuka matematika ini menggemari kegiatan menulis opini. Tidak sedikit media massa yang telah mengorbitkan tulisannya yang tajam dan kritis. Naik gunung juga menjadi hobinya, dan beberapa kali terlihat unjuk kebolehan bernyanyi di sela-sela kegiatan yang padat. Beliau juga diketahui sebagai penggemar berat Sheila on 7. Alasannya, selain lagunya renyah, kisah di balik suksesnya grup band ini cukup menarik. Selalu mengambil hal yang baik dari orang lain, membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup ini. Saya suka banget Ces quotes-nya. Saya sadar betul bahwa saya harus bekerja keras karena ganteng aja nggak cukup untuk memajukan BPS. Tapi tetap komponen ganteng itu tetap perlu juga. Tapi Pak Margo ganteng loh kalau saya lihat-lihat ya. Aduh, saya mah senang. Ada pengakuannya. Alhamdulillah. Tadi udah dijelasin sama Pak Margo nih kan, kenapa suka banget sama Sheila on 7. Iya, selain musiknya renyah gitu kan, musik-musiknya enak, tapi mereka juga ini ya punya kontribusi untuk mewariskan budaya kayaknya ya. Atau gimana nih Pak Margo? Kenapa suka banget sama Sheila on 7? Ya, yang pertama dia easy listening ya. Jadi kalau saya melihat
sesuatu yang mudah dicerna itu suka gitu. Hmm. Ya, jadi yang tidak rumit kemudian bisa disukai banyak orang gitu. Jadi itulah diri saya sebenarnya ya. Saya pengen segala sesuatu menyampaikan sesuatu itu yang renyah dan orang bisa menikmati apa yang saya sampaikan. Lagu juga demikian. Supaya dia bisa dinikmati banyak orang, maka penyampaian harus segampang mungkin, easy listening gitu ya, sehingga banyak menghibur orang gitu ya. Tujuan besarnya di sana kan gitu ya. Nah, saya suka itu. Yang kedua, memang tadi betul di balik kesuksesan Sheila on Seven itu banyak cerita di sana, dan saya mempelajari lika-likunya Eros waktu pertama kali misalkan rekaman album yang pertama itu, bagaimana dia mempunyai tantangan yang besar, kemudian sampai dengan sukses. Itu menurut saya luar biasa, karena dia punya mimpi masa depan yang menurut saya keren untuk jadikan juga inspirasi buat kita semua gitu ya. Itu sih Mbak, tapi jangan saya suruh nyanyi lagunya Sheila on Seven sekarang ya. Padahal pemain keyboardnya udah standby nih Pak, kita mau tes Pak Margo nih. Tapi Kita ya baru udah, saja mau minta Bapak nih Pak secara hormat untuk bernyanyi saat ini Pak. karena nggak mungkin kita suruh Bapak mendaki ya kan. Oh iya. Jess, Makanya di lagu itu Mbak Eni, di lagu Sensus Penduduk 2020 itu saya iya. langsung kontak manajemennya Eros waktu itu kan, untuk bagaimana ngarang lagu untuk SP 2020. Dan menurut saya aransemennya juga renyah gitu, yang mudah dicerna oleh banyak orang. Gitu. Betul. Itu sih Mbak ini. Gampang dicerna dan pasti diingat lagunya. Sebelum Ces nanya tentang mendaki, Pak Margo, lagu favorit dari Sheila on Seven apa nih Pak? Lagu favorit ya lagu Dan yang pertama kali. Oh, Dan. Ya. Mantap deh kalau gitu. Ces ada yang mau ditanyakan nggak? Hobi kita sama Pak, dan lagu yang kita suka juga sama Pak. Saya juga suka lagu. Walaupun saya masih tergolong golongan muda nih ini ya, tapi saya tetap tahu lagu-lagu Sheila on Seven dari semenjak album pertamanya Pak sampai sekarang. Tentang mendaki ada yang mau ditanyakan nggak Iya, Ces? oke. Terus gini Pak, untuk hobi yang kedua tadi Pak, menarik sekali Pak tentang mendaki gunung nih Pak. Kira-kira Pak, gunung tertinggi yang sudah pernah Bapak daki itu apa sih Pak? Mungkin bisa sharing pengalamannya gitu Pak. Gunung yang tertinggi itu Gunung Cermai di Jawa Barat. Ya itu. Tapi waktu itu kondisi Gunung Cermai itu belum seperti gunung kebanyakan. Itu tantangannya besar karena jalan setapaknya itu belum ada, Mas Cesar. Jadi kita harus merambat dari pohon ke pohon gitu ya, untuk sampai puncak, dan itu tidak ada jejak daki sebelumnya. Kalau kita misalkan Gunung Gede Pangrango atau Gunung Merbabu, ya gunung di Nusa Tenggara Barat, ya di beberapa di daerah Jawa itu biasanya sudah ada jalan setapak yang untuk kita ikutin gitu ya. Nah, Gunung Cermai pertama kali saya naik itu belum ada jalan setapak yang bisa diikuti oleh pendaki gitu ya. Dan kita harus mengira-ngira ini jalan yang kita kejar ini sampai ke puncak itu paling dekat atau paling jauh gitu ya. Luar biasa. Dan itu saya berangkat jam 7 pagi ya, sampai puncak itu sekitar jam 2 siang. Karena setelah saya pelajari pendakian itu, jalurnya itu nggak seperti jalur yang pintas gitu ya. Saya mengitari kaki gunung itu berkali-kali gitu, karena memang nggak ada jalan setapak gitu. Dan itu saya ingat banget kondisinya hujan dan sering jatuh tanah-tanah yang agak gembur gitu ya, jatuh tuh berdinding dari atas ke bawah, sehingga saya harus berlindung di bawah pohon-pohon besar gitu ya. Dan itu begitu sampai di puncak ada satu kebanggaan yang luar biasa ya, bahwa saya bisa mengalahkan ketakutan, bisa mengalahkan sesuatu yang menurut saya tadi yang mustahil bisa menjadi satu kenyataan. Itu kayak gitu-gitu saya suka, makanya saya suka yang transformasi, yang revolusioner itu saya suka gitu ya. Karena dengan itu kita kerjakan, maka ada kepuasan tersendiri yang bisa kita rasakan gitu. Itu sih Mbak Reni. Pertanyaan terakhir nih Pak Margo, Ya, selain suka nyanyi, suka juga mendaki gunung, Bapak juga dikenal suka menulis juga ya. Beberapa kalimat yang kami sampaikan sebelumnya juga kami kutip dari bukunya Pak Margo. Kira-kira tulisan yang paling berkesan sejauh ini yang Bapak baca? Ya kalau nulis di opini gitu, memang saya belum pernah ya Mbak ini ya. Belum pernah saya nulis untuk populis gitu ya. Tapi saya dulu banyak karya itu ya waktu di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik gitu ya. Saya banyak terlibat buku-buku yang sifatnya untuk misalkan yang paling berkesan itu pada saat saya ditunjuk oleh Bappenas waktu direktur itu bagaimana menyusun roadmap pembangunan sektor pertanian untuk RPJMN, lupa yang periode 5 tahun berapa gitu ya, lupa saya. Itu saya kerjakan dan saya menjadi ketuanya, dan saya membawai beberapa lembaga internasional juga ya.
dan juga beberapa perguruan tinggi, dan saya lead-nya di situ. Nah itulah mungkin kalau boleh dibilang itulah karya apa yang cukup membanggakan buat saya gitu ya. Di samping beberapa tulisan yang lain yang tujuannya untuk kepentingan-kepentingan di pemerintahan gitu ya. Dan saya juga dulu terlibat misalkan di Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana menyusun beberapa kajian untuk pengembangan tenaga kerjaan itu. Banyak sekarang yang dipakai oleh Kementerian Tenaga Kerja, itu masih beberapa dipakai sampai sekarang, dan itu juga kalau boleh sedikit membanggakan juga produk kajian saya secara mandiri, dan itu dipakai oleh sampai sekarang gitu. Luar biasa. Tapi yang paling berkesan sih itu Mbak ini dan Mas Cesar ya, waktu saya terlibat di penyusunan RPJMN di Bappenas ya di bidang pertanian, dan itu kolaborasinya dengan orang-orang hebat, dan saya dipilih sebagai ketua di situ ya, membanggakan buat saya gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali, Jadi Pak Pak. Margo ini right man on the right time at the right place. Wah, luar biasa tuh Edi ya. Tepat banget nih orangnya memimpin BPS ini sangat ideal gitu. Dan tentu saja dengan pribadi Pak Margo yang sangat luar biasa, kemudian orangnya juga revolusioner, visioner, mindset yang juga sangat luar biasa, pasti ini juga akan membawa BPS ke arah perubahan Ke arah tentu perubahan, saja. betul sekali. Karena tadi yang sudah seperti kita sampaikan, perubahan itu pasti, sehingga BPS juga harus berubah nih. Namun untuk menghadapi berbagai tantangan baru perlu dijawab juga dengan kesiapan dengan perencanaan yang juga matang. Arah perubahan yang dibuat oleh pimpinan juga menjadi cerminan dan juga acuan untuk kita semua melangkah bersama. Betul sekali. Kira-kira apa sih perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Margo dalam menjenjangi kepemimpinannya di BPS ini? Mungkin kita bisa langsung lihat dari video arah perubahan BPS oleh Pak Margo. Kami persilakan. Ya, luar biasa sekali ya ini ya. Dari arah-arah itu kita bisa lihat ada gambaran yang sangat jelas bagaimana sih BPS ini ke depannya. Nah, dari tadi kan kita doang nih ini yang nanya-nanya terus. Mungkin bisa kita kembalikan ke Pak Asep selaku Kepala BPS Provinsi Maluku. Mungkin ada pertanyaan spesial Pak yang bisa disampaikan ke Pak Margo, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bang Cesar. Tadi kalau saya lihat dari buku Arah Perubahan BPS RI 2021-2024, Bapak menuliskan, saya tidak punya waktu yang panjang untuk memimpin BPS, tetapi saya ingin berbenah dari waktu ke waktu. Tentu ini yang ingin saya tanyakan adalah Bapak Pimpinan, kira-kira posisi pada saat nanti Bapak menyelesaikan tugas ini, BPS seperti apa sih yang Bapak harapkan bagi kita semua pada saat itu? Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih Bapak Pimpinan. Silakan Pak Margo. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi saya lupa tadi menyampaikan ke Pak Asep. Jadi pertama saya mohon maaf dulu ya Pak Asep menunda pertemuan ini dengan berkali-kali gitu karena memang suatu hal yang nggak bisa dihindari. Sebenarnya ada sinyal sih Pak Asep kenapa saya nunda gitu. Harapan saya bahwa saya diundang secara fisik ke Maluku sana gitu datang gitu kan ya. Tapi undangannya nggak pernah datang Bang Cesar. Jadi ya udahlah virtual aja gitu ya. Siap.
Kalau pengen datang saya ketemu teman-teman di sana saya. Ya, siap. Nah, jadi gini, Pak Asep dan teman-teman semua, saya dilantik dalam situasi pandemi COVID yang memang belum mereda dan kita juga nggak tahu kapan itu berakhirnya gitu ya. Meskipun alhamdulillah kalau bicara per hari ini kondisinya membaik gitu, tetapi kondisi pandemi COVID ini tidak bisa diprediksi karena banyak ketidakpastian ada di sana gitu. Nah, karena berpikir demikian, maka kalau melihat satu organisasi atau bisnis gitu ya, kalau menghadapi disrupsi karena sesuatu itu, maka langkah yang paling bijaksana adalah melakukan perbaikan internal. Supaya kalau nanti disrupsi atau krisis itu bisa pulih, maka internalnya sudah jauh lebih siap menghadapi tantangan yang baru gitu. Nah, mikir sederhananya seperti itu ya. Jadi perbaikan internal menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan kalau kita berhadapan dengan situasi krisis gitu ya. Sama halnya Bapak Ibu sekalian kalau kita bagaimana melihat sektor pariwisata gitu ya. Saya dulu banyak baca tentang itu karena saya punya tertarikan di sana. Sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling terpuruk akibat pandemi. Maka di banyak negara yang dilakukan adalah bagaimana memperbaiki bisnis proses pengelolaan pariwisata gitu ya. Supaya pariwisata itu tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, barangkali juga bicara manfaat secara lingkungan gitu. Itu banyak banyak negara melakukan formulasi terkait dengan kegiatan turisme gitu ya. Jadi krisis jadikan sesuatu untuk melihat ke dalam, untuk perbaikan ke dalam. Dan itu juga dilakukan di sektor-sektor yang lain gitu ya. Nah, maka waktu saya dilantik, yang pertama saya pikirkan adalah di situasi yang kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan banyak hal karena ada kendala keterbatasan di sana, maka yang dilakukan adalah bagaimana melihat internal gitu ya, yang harus diperbaiki supaya saat krisis lepas itu kita akan jauh lebih siap untuk menatap masa depan gitu. Nah, apa sih yang dilakukan kalau boleh dituangkan ke dalam 7 area perubahan tadi? Tetapi kalau secara singkat sebenarnya ya, satu sisi yang mungkin diperbaiki adalah bagaimana melihat BPS ini sebagai kantor statistik. Sama halnya dengan negara-negara lain di dunia, memposisikan diri seperti itu. Dari situ kita pelajari apa saja yang perlu dilakukan perubahan. Nah, sisi yang lain adalah kita BPS ini sebagai instansi pemerintah. Apa sih di sana yang perlu kita lakukan pembenahan sesuai dengan perkembangan yang terkini gitu ya. Nah, 2 hal inilah yang saya petakan untuk ke dalam ya, menempatkan diri kantor statistik dalam arti luas sama dengan negara-negara lain supaya lebih baik lagi, dan satu sisi sebagai BPS sebagai kantor instansi pemerintah yang juga mengikuti berbagai regulasi yang ada. 2 inilah yang kemudian dituangkan dalam 7 area perubahan yang saya sampaikan dan dikerjakan oleh teman-teman menjadi pegangan semua gitu ya. Jadi singkat cerita gitu Pak Asep ya, supaya kita melihat ke dalam waktu dekat ini 1,5 tahun sisa saya sebagai Kepala BPS, harapannya itu akan menjadi fondasi besar buat BPS untuk melangkah lebih cepat ke depan untuk pemimpin yang berikutnya gitu. Harapannya gitu Kang Asep, kalau bicara perubahannya nanti tentu saja di buku yang ditulis oleh teman-teman itu bisa dibaca secara lebih lengkap. Terima kasih. Itu Pak Asep ya. Ya, terima kasih Pak Pimpinan, terima kasih. Ya. Baik, tadi Pak Asep udah nanya nih, Ces, tentang proyeksi BPS ke depan, outputnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Margo. Tentu saja ini kalau misalnya bicara masa depan, kita bicara tentang harapan kan, Ces? Kalau misalnya kita memiliki harapan, pasti kita akan lebih bersemangat gitu dalam menjalani kehidupan, melakukan pekerjaan kita, tetap tegar dan juga pantang menyerah untuk melewati segala cobaan dan juga tantangan yang ada. Nah, berikut ini kita akan lihat dulu harapan dan juga doa teman-teman yang ada di Maluku untuk nahkoda kita Pak Margo. Ini dia videonya. Tabia, gila. Harapan kami di Maluku untuk Pak Margo. TK-nya dinaikin ya Pak? Undang-undang tentang statistik
lebih diperkuat lagi ya Pak. Tambahin pegawai di Maluku ya Pak. Kalau sudah narik pegawai banyak, yang datang lebih banyak lagi dong Pak. Sekalian Pak, ada kuota khusus untuk penerimaan STS di wilayah timur. Tunjangan fungsional penyetaraan mohon disesuaikan. Usulan belanja modal kami diakomodir ya Pak. Biasanya ditolak nih. SOP pelaksanaan kegiatan lebih pro wilayah timur dong Pak. Kami mohon semoga Bapak dapat mempertimbangkan dan mewujudkan harapan kami. Kunjungi kami di Maluku ya Pak. Kunjungi kami di Maluku ya Pak. Kami tunggu kedatangannya. Kami tunggu kedatangannya. Kunjungi kami di Maluku ya Pak. Kami tunggu kedatangannya. Kami tunggu kedatangannya. Ditunggu loh Pak Margo Ditunggu, di Pak. Maluku. Tadi tidak hanya sekedar dalam virtual saja Pak, tapi secara fisikal Bapak bisa hadir di sini. Betul. Gimana nih Pak Margo responnya atas harapan kami di Maluku setelah menyaksikan videonya? Yang pertama, kayaknya tantangan buat saya harus ke Maluku nih. Terima kasih atas undangannya teman-teman semua ya. Yang kedua, harapan-harapan tadi menjadi catatan buat saya dan semuanya baik menurut saya karena itu adalah rasa dari teman-teman semua di Maluku ingin ada perubahan ke yang lebih baik gitu ya. Menurut saya harapan-harapan itu menjadi pemikiran saya untuk menjadi action di BPS untuk menyusun kebijakan yang lebih juga pro pada wilayah timur gitu ya. Tapi untuk yang STIS tahun depan ya Mbak Eni dan Bang Cesar gitu ya sudah menjadi kebijakan bahwa nanti ada afirmasi untuk teman-teman di Maluku pastinya ya. Alhamdulillah. Kita akan memprioritaskan di wilayah timur dan menyusun grade khusus supaya teman-teman di Maluku bisa meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi di STIS. Ini sudah menjadi kebijakan ke depan ya. Mudah-mudahan nanti Maluku dibangun oleh teman-teman juga dari Maluku pasti akan lebih bagus ke depannya gitu ya. Amin. Yang lainnya yang TK ya, yang tunjangan kinerja, iya saya juga pengen tuh ya. Kemarin saya sempat ketemu dengan teman-teman dengan Dirjen Bea Cukai Pak Askolani yang dulu adalah Dirjen Keuangan di Kementerian Keuangan ya. Saya ngobrol sebenarnya, Pak, kiatnya supaya kita bisa menaikkan TK itu apa sih gitu ya. Nah itu sederhana dibilang, Pak Kepala kalau BPS sudah bisa menunjukkan, nah gitu ya, menunjukkan komitmennya bahwa yang namanya tunjangan kinerja itu bukannya hak, tetapi adalah reward atas kinerja gitu. Jadi kalau itu ditunjukkan oleh kita, dan saya yakin ya tahun depan itu akan saya bangun betul, dan saya akan datang ke Kementerian Keuangan ya, untuk menyampaikan bahwa BPS itu sudah bisa menjadikan tunjangan kinerja yang kita terima itu bukannya hak, tetapi diberikan atas capaian kinerja gitu. Nah, sekarang ini kan problemnya ya itu masih dianggap sebagai hak ya, masih ya nggak semua sih, ada bahkan di pusat pun begitu ya, masih seolah menjadi hak kalau itu dikurangi dan ukuran kinerjanya juga kurang jelas. Makanya tadi inovasi yang dibangun teman-teman Maluku saya apresiasi ya, yang bisa menunjukkan kontribusinya bagi organisasi di Maluku gitu ya, jelas terkonfirmasi di sana. Dan itu harusnya diiringi dengan tunjangan kinerjanya. Kalau capaian dari IKI-nya katakan 95% dari target yang ditentukan oleh atasannya, ya TK-nya 95% diberikan. Demikian sebaliknya. Nah kalau mekanisme itu sudah tersebar di seluruh daerah dan kita bisa menguraikan itu kepada Kementerian Keuangan ya, dia akan mendukung tuh Pak Dirjennya gitu. Jadi bantu saya juga teman-teman ya, nanti dalam tahun depan sedang dibangun oleh teman-teman di Biro SDM bagaimana cascading itu dibentuk dan nanti itu akan berhubungan dengan tunjangan kinerja kita ya. Yang hak itu hanya gaji kalau menurut orang Kemenkyu. Dan itu di Kemenkyu sudah ditunjukkan teman-teman. Jadi Kemenkyu itu ada unit ya yang memantau daya serapnya KL. Jadi kalau BPS itu dimonitor oleh katakan satu direktorat gitu ya,
maka tukinnya direktorat itu tergantung daya serap kita. Kalau daya serap kita terbatas sebagai KL yang dibina, ya tidak maksimal, maka tukin dia juga tidak maksimal gitu. Makanya kolaborasi antara BPS dengan Kementerian Keuangan sangat kuat. Mereka melakukan pembinaan bagaimana daya serap itu tercapai gitu ya. Sudah terbiasa mereka dengan itu, ya karena tukin adalah reward atas kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai gitu. Yang lainnya catatan buat saya, Bang Cesar dan Mbak Eni ya, harapan-harapannya akan menjadi catatan saya karena itu menunjukkan semangat yang baik dari teman-teman di Maluku, pentingnya perubahan untuk kebaikan kita semua. Ya. Itu Mbak Eni dan Bang Cesar. Baik, terima kasih Pak Margo. Saya bacakan dulu ya, ada pertanyaan nih Pak Margo, izin yang sudah kami rangkum. Muatan pertanyaannya sama, ini dari teman-teman BPS di Kabupaten Seram bagian Barat dan teman-teman dari BPS Kabupaten Maluku Tengah. Ada Ian Pratama dan juga Dewi Yuwinda yang bertanya ke Pak Margo nih. Program mutasi dari timur ke barat, apakah masih ada tahun ini dan tahun ke depan, Pak Margo? Boleh dijawab, Pak? Ya, itu tetap dilakukan karena itu kan bagian dari bagian dari proses-proses untuk tujuan organisasi gitu ya. Jadi, tapi yang perlu dicatat adalah bahwa mutasi atau rotasi itu adalah tujuannya adalah tetap jangan dilupakan, itu dilakukan untuk tujuan organisasi gitu ya. Jadi bukan berarti semua yang ada itu tanpa melihat kebutuhan. Misalkan begini ya, saya sedang memetakan ya bagaimana sih kebutuhan SDM, misalkan saya ambil contoh di Maluku atau di Papua sana, teman-teman kita di sana. Misalkan gini, di satu kabupaten ya kalau dilihat beban kerjanya sedikit, ya maka orang-orang di sana baik jumlah maupun jenis jabatan yang ada itu tidak harus sama, misalkan dengan di Kota Ambon gitu ya. Karena beban kerja di Kota Ambon pasti berbeda dengan kabupaten yang lain yang mungkin dari jumlah surveinya juga nggak banyak, dari jumlah penduduknya juga nggak banyak, dari banyak hal yang itu juga nggak banyak, maka jumlah SDM dan jumlah jenis-jenis jabatan yang ada di sana tidak sebanyak di Kota Ambon gitu. Makanya nanti perlu ada realokasi pegawai sesuai dengan beban kerja. Nah, kalau kita lihat konteks nasional, beban kerja itu kan ada di provinsi-provinsi besar gitu ya, misalkan di Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara gitu, dan provinsi-provinsi besar lainnya. Yang ini harus menjadi fokus untuk mendapatkan ya jumlah SDM sesuai dengan beban kerja dan jenis jabatan medianya juga disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Nah ini yang sedang saya petakan. Jadi tidak diratakan semua di setiap kabupaten kota itu jumlahnya harus sama, kemudian komposisinya harus sama, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi gitu ya. Kebutuhan beban kerja yang ada di masing-masing daerah. Itu sih yang dipikirkan sekarang ya. Supaya outputnya tujuan organisasinya kecapai ya, untuk berkualitas gitu ya. Baik, Pak. Ces, ada lagi Terima yang kasih, sudah Pak, masuk? atas pertanyaannya. Kebetulan ada pertanyaan live yang kami buka secara langsung. Ada satu penanya, Pak, dari Kepala BPS Kabupaten Maluku Tengah, dari Ibu Yuli. Kami bisa persilakan kepada Ibu untuk bisa bertanya ke Pak Margo. Silakan Bu Yuli. Ibu Yuli. Mungkin bisa di-unmute dulu Ibu suaranya. Di-unmute dulu Bu mikrofonnya. Ya, Sudah, silakan Bu ya, Yuli. terima kasih. Ya, Mas Cesar, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pimpinan. Saya mewakili teman-teman dari Kabupaten Kota Semaluku, Pak. Ini bukan pertanyaan, Pak, tapi semacam harapan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Seperti kita tahu bahwa Perka BPS nomor 76 tahun 2017 yang mengatur tentang jabatan, kelas jabatan dan TK pegawai BPS, dijelaskan di sana bahwa jika seorang kepala BPS kabupaten kota ingin pindah menjadi pejabat fungsional statistisi, itu berarti yang tadinya grade-nya 12
di jabatan struktural eselon 3, kalau pindah ke jabatan fungsional statistisi ahli madya, itu setara grade-nya itu 11. Jadi grade-nya menjadi turun gitu loh Pak, dari 12 ke 11. Padahal kita semua tahu bahwa pengabdian mereka, pejabat fungsional itu, juga sama bebannya dengan pejabat struktural. Mohon kiranya Bapak dapat memperjuangkan hal ini, di mana ketika ada teman yang pindah dari struktural eselon 3 ke jabatan fungsional, grade-nya tetap Pak. Iya, yang kedua Pak, kami sangat berharap SOP setiap kegiatan yang dibuat oleh pusat dapat memperhitungkan kondisi kami di wilayah timur Pak. Terkadang SOP yang ditetapkan tidak mengakomodir kondisi kami di wilayah timur. Contoh, saya kasih contoh Pak, pelatihan petugas itu diharuskan untuk dilaksanakan secara online. Sementara kondisi infrastruktur internet di wilayah timur Indonesia itu sangat sering bermasalah Pak. Belum lagi ketersediaan provider seluler yang sangat terbatas. Nah, kondisi yang demikian, jika pelatihan itu dilakukan secara online, itu sangat berdampak pada kualitas data yang kita hasilkan. Kiranya hal ini dapat dipertimbangkan, Pak. Untuk kita di wilayah timur, pelatihan petugas itu baiknya semua dilakukan secara offline. Ada lagi, Pak. Selain itu perlu kami juga sampaikan kepada Bapak, kendala-kendala yang sering kami temui di wilayah timur, sering menuntut kita untuk mengambil langkah kebijakan di luar SOP yang ditentukan oleh pusat. Kendala-kendala itu seperti kesulitan transportasi, daerah sulit, cuaca ekstrim. Untuk itu kami mohon agar kendala-kendala yang sering kami temui dan lazim terjadi itu dapat dituangkan di dalam buku pedoman, Pak, supaya kita tidak perlu lagi dan terus-menerus membuat surat pelanggaran SOP. Karena kalau kita terus-menerus membuat surat pelanggaran SOP, ada kesan bahwa kami itu tidak turut pada aturan. Padahal kondisi daerah lah yang mengharuskan kami untuk melaksanakan atau melakukan langkah kebijakan seperti itu untuk memperlancar semua tugas-tugas kita di lapangan. Itu untuk sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Margo, silakan Pak tanggapannya, Pak. Waduh, Bu. Salam kenal Bu Yuli. Ya. Ya, Pak. Ya, sehat Bu Yuli ya. Sampaikan ya, salam Pak. saya buat teman-teman di Maluku Tengah. Maluku Tengah ya Bu Yuli Terima ya. kasih, Pak. Ya. 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 Saya lihat dari Jakarta ya di layar kaca menunjukkan semangat Bu Yuli yang luar biasa. Suka saya. Auranya positif sampai Jakarta, Bu. Ya. Ya, coba satu persatu saya jawab ya. Yang pertama mengenai grade fungsional itu sekarang ini untuk yang madya masih ada 3 grade, Bu, ya. Ada yang 11 kalau dia madya dari karir, ada yang 12 ya kalau madya dia akibat penyetaraan di provinsi, dan 13 bagi penyetaraan yang ada di pusat gitu. Nah, jadi untuk madya sendiri sekarang ini masih ada 11 itu di untuk yang madya karena karir, karena fungsionalnya, yang 12 itu ada madya di provinsi karena produk penyetaraan, kayak Mas Yusuf itu dia produk penyetaraan tuh, grade-nya 12 gitu kan. Dan 13 adalah produk penyetaraan yang ada teman-teman di pusat gitu. Nah, yang ke depan yang lagi sedang diperbaiki oleh pemerintah, yang 11, 12, 13 ini nanti akan diatur dia harus dalam satu grade gitu. Tapi itu adalah kebijakan dari Kemenpan RB yang akan ada kaitannya dengan take home pay yang diterima oleh para fungsional gitu. Sayangnya Bu Yuli, dulu janjinya pemerintah itu di Februari 2021 itu akan disatukan grade-nya oleh pemerintah bahwa yang namanya fungsional madya itu grade-nya berapa gitu ya. Nah, ini sampai sekarang perpresnya belum turun.
karena itu nunggu perpres, sehingga itu akan menjadi pedoman untuk grade untuk media gitu. Nah ini semua KL masih mengalami hal yang sama gitu ya. Nah terus bagaimana nih kalau misalkan perpindahan jabatan dari pejabat administrasi, katakan kepala BPS Kabupaten Kota yang pengen pindah ke fungsional gitu. Nah yang pertama dari regulasi yang ada, karena kalau bicara ke media karir, karena teman-teman yang administrator itu bukan produk penyetaraan, maka perpindahannya itu ya harus mengikuti media di karir. Dia tidak boleh melompat ke dalam grade yang penyetaraan atau yang ada di pusat gitu ya. Jadi sementara itu yang harus diikuti setiap pejabat administrasi yang pindah ke pejabat fungsional, dia harus setara dengan grade-nya di pejabat media yang karir gitu ya. Nah, dia yang grade 12 itu memang betul-betul karena penyetaraan regulasinya, bukan karena kebijakan yang yang karir gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu Bu Yuli 11, 12, 13-nya akan diatur kemudian oleh pemerintah. Kira-kira take home pay-nya berapa? Itu sedang menunggu perpres. Harapannya sih yang 11 ini untuk statistisi itu ya setara dengan yang 13 atau 12 itunya tunjangannya, sehingga nanti begitu ada proses pindah jabatan dari administrator ya, meskipun 11 tapi rupiahnya itu sudah mengikuti rupiah yang baru yang akan ditetapkan oleh peraturan presiden gitu ya. Ini yang kita tunggu Bu Yuli, belum bisa banyak buat karena memang regulasinya tergantung dari nunggu perpres dan dari Kemenpan RB gitu ya. Nah yang kedua saya sangat setuju ya, nanti akan saya sampaikan ke Pak Sestama, bagaimana kita membangun SOP terkait dengan kegiatan statistik itu, ya mungkin perlu mengundang khusus, bayangan saya, teman-teman di wilayah timur, ya supaya dalam menyusun perencanaan itu sudah mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan kondisi geografis di wilayah timur. Saya sudah bilang Pak Sestama ya bahwa tahun ini kita akan membicarakan perencanaan tahun 2022, konsolidasi dengan seluruh unit teknis maupun dengan teman-teman provinsi, agar apa yang disusun di dalam kegiatan tahun depan itu, satu diantaranya bisa dirancang lebih awal, yang kedua juga sudah mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin secara khusus perlu dipertimbangkan, terutama teman-teman di wilayah timur, ya supaya memudahkan aktivitasnya sesuai dengan kondisi geografis di masing-masing daerah gitu ya. Demikian juga untuk survei online, pelatihan online sebenarnya tidak hanya memaksakan online, Mbak Yuli, lebih kepada kendala waktu itu anggarannya direfocusing saja. Jadi sebenarnya kalau memang cukup anggarannya, ya kita bisa memilih daerah-daerah mana saja yang harus online karena mungkin infrastrukturnya baik gitu ya, atau daerah-daerah mana yang offline gitu ya. Tapi persoalannya saya paham karena memang anggarannya itu nggak waktu itu karena refocusingnya 4 kali ya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani COVID ya, sehingga nggak tersisa banyak duit kalau itu dipetakan berdasarkan yang harus offline dan online, uangnya nggak cukup. Tapi sebenarnya pemerintah itu memastikan bahwa kegiatan harus jalan, itu ya juga membuat persimpangan waktu mengambil keputusan gitu ya. Saya setuju dengan Bu Yuli bahwa karena kita belum siap ya dalam banyak hal untuk offline ke online, itu pasti berdampak kepada kualitas gitu ya. Sama juga di sektor pendidikan ya. Pendidikan itu kan semua diratakan menjadi online gitu ya. Nah, itu juga pasti dampaknya pada kualitas. Ya, sebenarnya pada kondisi anggaran yang tidak tersedia, dan juga online juga mengharapkan memang karena adanya larangan pemerintah untuk melakukan berbagai aktivitas secara rame-rame begitu ya. Yang terkait dengan SOP ya nanti dalam proses perencanaan akan kita libatkan teman-teman wilayah timur ya untuk mendiskusikan kira-kira apakah SOP, apakah yang dirancang terkait dengan satuan kegiatan juga perlu menyesuaikan dengan kondisi wilayah timur. Nanti saya minta Pak Asep menyampaikan aspirasinya ya waktu konsolidasi di perencanaan, karena ini betul-betul akan saya lakukan di tahun 2021 ini untuk bicara tahun 2022 gitu, supaya begitu dijalankan memberikan kenyamanan bagi teman-teman semua. Terima kasih Bu Yuli masukannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yuli. Ya.
Terima kasih banyak Pak Terima atas kasih. jawaban-jawabannya. Terima kasih buat atas pertanyaannya juga. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli yang sudah mewakili semua yang ada di wilayah timur Indonesia khususnya di Maluku. Dan tentu saja Ces, karena kebetulan Pak Margo ada di sini dan memang ini juga merupakan momen yang sangat luar biasa. Kita akan lihat juga hari ini momen yang sangat penting karena akan ada penganugerahan BPS Provinsi Award. Tentu saja dalam dunia kerja ini kan Ces, fokus kita yang utama adalah pencapaian prestasi. Betul sekali. Karena kita selalu fokus dengan pencapaian prestasi, kadang-kadang kita lupa nih Ces. Self reward lupa gitu ya. Self reward tuh lupa gitu. Kita lupa ngasih apresiasi untuk diri kita, lupa juga ngasih apresiasi untuk orang lain. Padahal apresiasi ini seharusnya menjadi penyemangat kan Ces saat kita bekerja atau karena kita tahu apa yang kita lakukan ini baik dan kita harus menghargai itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Makanya hari ini akan ada award ya? Iya, award ya. Award yang diberikan untuk inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di BPS Provinsi Maluku. Izin Pak Margo, kita akan lihat dulu video penganugerahan BPS Provinsi Maluku Award. Silakan. Ya. Kabupaten Kepulauan Aru. Kita tepuk tangan virtual dulu dong. Selamat untuk BPS Kabupaten Kepulauan Aru yang telah menjadi pemenang untuk award BPS Provinsi Maluku Award tahun ini. Semoga ini juga bisa jadi penyemangat ya Ces. Iya betul sekali. Untuk BPS Kabupaten Kota yang lain untuk lebih lagi mencetak prestasi nantinya. Meningkatkan kompetisi betul, juga. Betul. Bukan kompetisi dalam arti yang buruk ya, tapi secara ini sportif, ya secara sportif, hal sehat. baik dan tentu terus mengembangkan inovasi yang ada. Izin Pak Margo, di pagi hari ini juga akan ada penandatanganan piagam penghargaan oleh Kepala BPS Provinsi Maluku dan karena Pak Margo masih ada di sini akan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dr. Margo Yuwono SSI MSI. Kami persilakan Pak Asep untuk melakukan penandatanganan penghargaan yang mana ini bisa menjadi motivasi juga ya, Ces. Penghargaan ini jangan dilihat sebagai ini ya, ajang untuk wah saya paling hebat nih, tapi ini juga sebagai motivasi untuk tetap meningkatkan diri juga, kapasitas kerja kita agar supaya tahun depan mungkin kabupaten kota lain yang bisa mendapatkannya. Ces, gimana sejauh ini? Harapan saya sih kalau untuk melihat award ini ya, ini ya, itu sebaiknya sebagai piala bergilir gitu. Betul. Kenapa? Supaya harapannya nanti nggak hanya kabupaten itu saja ya. Jadi bisa ada kabupaten lain juga yang mengembangkan inovasi dan juga bisa memenangkan award. Jadi seperti itu. Betul. Kami persilakan Pak Asep untuk melakukan proses penandatanganan penghargaan dan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Betapa sebuah kebanggaan ya. Iya, sebuah kebanggaan bagi kita sekali. hari ini memberikan penghargaan untuk teman-teman yang ada di Maluku dan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dr. Margo Yuwono SSI MSI. Ya, sudah ditandatangani. Luar Tepuk tangan. biasa. Selamat untuk Kabupaten Kepulauan Aru dengan prestasinya yang sangat luar biasa. Ini berarti dengan pemberian award ini, Pak Margo dan juga Pak Asep, kita sudah sampai nih di ujung acara pagi ini, Ces. Ya. Tapi tidak jadi masalah sih. Betul. Semoga kedepannya Pak jadi harapan kami juga dari awal bahwa semoga kedepannya nanti Bapak bisa datang ke sini Pak
dan bisa bertemu bersama-sama dengan kami secara langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Margo untuk waktunya dan juga sudah langsung berdiskusi dan mendengarkan harapan-harapan kami yang ada di Maluku. Semoga nanti kalau misalnya Bapak datang ke sini bisa kita sambut dengan meriah. Mungkin kita datangkan Shell on Seven juga di sini. Mudah-mudahan kami usahakan. Kita usahakan biar bisa Pak Margo ketemu Shell on Seven di Ambon gitu kan. Baiklah Ces, Pak Margo izin Pak untuk menutup acara di pagi hari ini. Kita akan Tapi sebelum ditutup, boleh Pak, boleh silakan. Ya, saya pengen minta secara khusus kepada Pak Kepala BPS Provinsi Maluku ya, Pak Asep. Saya akan minta untuk Bang Cesar sama Mbak Eni ya nanti untuk mengisi acara secara nasional. Wah, sebuah hal yang membanggakan sekali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya undang khusus karena saya sangat menikmati ya cara membawakan acaranya luar biasa keren. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Margo. Nanti acara yang resmi siap datang ke Jakarta untuk ya sebagai wakil dari daerah. Baik. Terima kasih Pak Margo. Tentu saja atas izin Pak Asep ya. Ya tentu saja. Sebuah kehormatan bagi kami Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Asep untuk menutup rangkaian acara di pagi hari ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada Bapak di sela-sela kesibukan. Bapak masih menyempatkan diri untuk menyapa kami, bertemu kami walaupun dalam kondisi virtual. Tentu 7 arah perubahan BPS RI 2021-2024 menjadi perhatian kami. Insya Allah akan kami menjadi pedoman buat kami melangkah di semua satker di BPS Provinsi Maluku dan kabupaten kota di Provinsi Maluku. Tentu hal-hal yang lain akan kami sesuaikan dengan apa yang kami miliki dan akan kami upayakan untuk mencapai visi BPS menjadi penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju, dan satu keinginan kami di BPS Provinsi Maluku adalah menjadi Center of Excellence bagi BPS di kawasan timur Indonesia. Akhirnya sampai baku dapa kembali Bapak Margo. Sehat-sehat selalu, for Katong Samua. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep sudah menutup rangkaian acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Margo atas waktunya dan sudah bergabung dengan kita. Kita tutup dengan pantun, Ces. Mainkan. Kalau kita buka dengan pantun tadi kita harus tutup dengan pantun juga. Betul. Ya. Mainkan Ces pantunnya. Oke. Hela rotan sampai putus, ujung dua baku dapa. Om Margo yang berhati tulus, dangke banyak suba carita. Luar biasa. Satu lagi boleh Pak Margo. Pukul tifa toto buang, makang balimbing di kereta. Kenangan manis jangan dibuang, bawa Maluku sampai ke Jakarta. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi buat Pak Margo yang sudah menyediakan waktu untuk berbincang dengan kami. Semoga sukses selalu Pak, sehat selalu dan tetap bisa sangat luar biasa membagi energi positif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Betul sekali ini. Dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu hadirin yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih bagi teman-teman tim yang telah bekerja sangat keras untuk bisa mempersiapkan dan menyelenggarakan acara pada hari ini. Akhirnya dari kantor BPS Provinsi Maluku, saya bersama Cesar pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Amato. Taruhkan tadi para makam papeda.
Terima kasih pada Bapak Margo atas kesempatannya mengunjungi kami walaupun masih dalam virtual. Lain kali kami tunggu kedatangan Bapak di Tanah Raja-Raja, Tanah Basudara, Provinsi Maluku, tentu di Kota Ambon. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Saya mendoakan semoga teman-teman BPS di Maluku ya, semua dalam kondisi sehat dan semuanya dalam kondisi bahagia, dan yakin apa yang kita perjuangkan untuk data berkualitas akan memberikan kebahagiaan buat kita semua untuk menunjukkan kontribusi kita buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beta balai jauh, jauh dari Ambon deh, di tanah orang baru beta menyesali. Beta mau buang diri begini, jauh dari baku mama, sungguh asing lawangnya. Show apa tempo beta pulang ke Ambon. Bawa pulang dulu ke tanah yang ku cinta, Ambon manis. Mengapa